Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang terjadi gangguan psikologisnya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais Certified Hypnotherapy, terapis mental kesehatan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Berbicara tentang gangguan psikologis, ternyata seseorang bisa terkena gangguan psikologisnya yang menyebabkannya adalah 5P-nya, submodalitas yang ada pada diri seseorang. P yang pertama adalah penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, bahkan pengecapannya. Nah, dalam ilmu hipnosis, ternyata 5P juga diistilahkan dengan VAKOK, ya. V adalah visual, ya, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Nah, dari 5V ataupun VAKOK inilah terkadang muncul gangguan psikologis yang terjadi pada diri kita ataupun diri seseorang. Ya, apa? Dia melihat dengan matanya, dia mendengar dengan telinganya, dia merasakan dengan perasaannya. Ya, terkadang dari 5P, 3P inilah yang paling dominan karakternya seseorang. Contoh yang pertama adalah yang terjadi gangguan psikologis pada diri seseorang adalah konflik internal. Ya, misalnya saya di Sabtu Minggu itu sedang sakit, ya, sedang tidak enak badan, ya. Terus saya seorang pegawai, padahal di perusahaan itu sedang dilakukan yang namanya lembur. Ya, secara pikiran sadar, ya, sesuatu hal yang kita tahu, saya pengennya kerja. Ya, ingat, pikiran sadar, conscious mind ataupun sesuatu hal yang kita tahu, tindakan ini hanya 10% menghasilkan sebuah tindakan. Nah, ternyata secara pikiran bawah sadar saya, subconscious mind, yaitu sesuatu hal yang kita yakini, ya, yang bisa menghasilkan 90% dari tindakan itu, mengharuskan saya itu pengennya istirahat, ya, bed rest di tempat tidur, ya. Namun inilah yang membuat gejolak pikiran antara mau kerja dan istirahat. Ya. Yang kedua adalah traumatis, ya, pengalaman traumatis. Apa itu pengalaman traumatis? Biasanya yang berhubungan dengan traumatis adalah hal-hal di masa lalu. Adanya memori-memori di masa lalu. Memori apa? Memori yang menyedihkankah? Memori yang menyakitkankah? Nah, memori-memori inilah kadang-kadang yang membuat seseorang terjadi gangguan psikologisnya. Yang ketiga adalah salah pelampiasan. Ya, banyak dari orang tua kadang-kadang, ya, membuat yang namanya pelampiasan yang salah terhadap lingkungan rumahnya, terhadap anaknya, ya, mungkin kalau suami yang bermasalah terhadap istrinya, istri yang bermasalah kadang-kadang terhadap suaminya, ya. Sehingga orang-orang terdekat kita, lingkungan terdekat kita tidak mengetahui permasalahannya, sehingga kita terjadi yang namanya pelampiasan, ya. Terus apalagi yang membuat seseorang terjadinya gangguan psikologisnya, ya, persepsi yang salah, teman-teman. Apa itu persepsi yang salah? Kita salah memberi arti dari setiap kejadian yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Ya, hal-hal inilah yang membuat terjadi yang seseorang itu menjadi mood swing karena ada gangguan psikologis. Persepsi yang salah apa sih? Kita salah memberi arti terhadap kejadian-kejadian di dalam diri kah ataupun di luar diri. Ya. Kadang-kadang kita melihat contohnya seperti seseorang yang sedang belajar misalnya di dalam kelas, ya. Kita melihat kakinya naik ke atas kursi. Padahal kita bisa memberi arti yang positif terhadap kejadian yang kita lihat itu, ya. Namun kita memberi arti yang negatif. Wah, nggak sopan, kakinya naik, ya, kurang sopan tuh, ya. Padahal kita bisa memberi arti yang positif loh atas kejadian ini. Apa? Oh, mungkin dia kakinya sedang sakit di bagian pahanya,
Oh mungkin dia sedang bisulan sehingga kakinya harus diangkat. Nah, karena kurangnya pengetahuan kita ya, tidak pahamnya memberi arti, sehingga terjadilah gangguan-gangguan psikologis tadi, seperti konflik internal ya, seperti yang dinamakan salah pelampiasan ya. Inilah pentingnya kita mengetahui yang namanya apa saja penyebab gangguan psikologis pada diri seseorang sehingga orang luka perasaannya ya, terluka batinnya ya. Ternyata ada hal-hal atau memori-memori yang belum tertanam, pengetahuan-pengetahuan yang belum tertanam di pikiran bawah sadarnya ya. Tentang apa? Tentang hal-hal yang baik, kesabaran ya, tentang pentingnya kesehatan. Sabtu Minggu itu diharuskannya istirahat ya. Perlu adanya mengetahui pengetahuan tentang memanage emosi itu harus gimana supaya tidak terjadi yang namanya pelampiasan, salah pelampiasan ya. Terus supaya tidak terjadi yang namanya terpendam sebuah emosi negatif itu ya. Untuk bisa memanage emosi, curhatlah kepada orang yang tepat, curhatlah kepada terapis mental kesehatannya, sehingga tepat melakukan yang namanya memanage emosi-emosi negatif tersebut. Nah, solusinya bagaimana supaya orang yang dinamakan tidak terjadi yang gangguan psikologis, sehingga dia bisa mengatasi untuk hal-hal terjadi pada dirinya ya. Seseorang harus memahami yang namanya emosi negatif dan emosi positif. Bagaimana memanagenya ya, bagaimana memberi arti dari setiap kejadian ya. Bisa memberi arti dengan baby eyes kah? Apa itu? Mata bayi ya. Sehingga dia tidak bisa memberikan arti negatif terhadap hal-hal terjadi di dalam diri kah ataupun hal-hal di luar diri ya. Bagi teman-teman yang ingin yang namanya ikut seminar online ataupun seminar offline ya, ataupun private coaching ya, ada free buku ya. Bagi yang private coaching ada free seminar online ya teman-teman ya. Akan ada free mengulang ya, kapanpun mengulang ya, sampai teman-teman Bapak Ibu paham, mengerti yang namanya bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan. Oh ternyata pikiran itu terbagi menjadi 3. Oh gelombang otak kita itu ternyata ada 3 ya. Apa sih fungsi-fungsi dari otak kita ya. Oke teman-teman yang mau ikut silakan daftar pada link di konten ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.